Salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada saat hari ini. Namun sebelumnya, saya mau coba tes semangat kita. Kalau saya bilang selamat pagi semuanya, apa jawabannya? Pagi. Oke, coba ya. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Terima kasih. Kita akan lanjut materi kita ya. Pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjut materi kita yang tentang minyak bumi. Nah, untuk memulai kegiatan kita, satu orang yang minta dulu. Dia minta apa? Sebelum kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama yang diamini oleh Yesus. Doa bersama. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada saat pagi hari ini, kita mulai semangat ya. Mampukanlah matamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan mendukung. Sadarilah masa berganti, tantangan yang kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Ceritakan tentang bagaimana karakter pelajar pada hilangnya. Berharap peserta didiknya sekalian mempunyai karakter seperti itu. Dimana dikatakan di dalam kita bernafas kita harus punya apa namanya sila-sila Pancasila di dalam diri kita ya. Oke. Kita lanjut untuk memulai kegiatan kita. Sebelum ini ya, kita isi dulu games secara singkat. Ada yang saya kirimkan di dunia. Bahan bakar apa yang digunakan kalian saat ini? Maksudnya apa? Kemudian dari bagian-bagian ini solar, bensin, pertalite, dexlite, pertamax dan juga pertamax turbo itu adalah bagian-bagian dari apa namanya bahan bakar yang kita sering pakai ya. Nah itu juga termasuk pengolahan hasil pengolahan dari minyak bumi dalam kategori bahan bakar kendaraan. Kita sehari-hari sudah menggunakan yang namanya minyak bumi dalam kategori bahan bakar minyak kendaraan kalian ya. Nah di sini sudah berubah lagi 60 banding 40% pertalite ya sering digunakan. Sedangkan solar, dexlite, pertamax dan juga pertamax turbo itu jarang yang digunakan ya. Nah sebagai pengantar untuk materi kita selama pagi hari ini, nah perhatikan video berikut ini. Hingga kini, minyak masih menjadi kebutuhan utama bagi kita untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga hingga kini ia dapat menjadi berkah dan sekaligus menjadi sumber konflik dimanapun ia berada. Tapi apakah minyak di dunia ini yang kita gunakan sehari-hari tersebut akan habis? Jika ya, kapan itu akan terjadi? Satu analisis mengatakan bahwa kita telah melewati puncak produksi minyak di dunia pada tahun 2008 lalu. Diperkirakan produksi minyak di dunia akan terus menurun setelah tahun 2008 tersebut dan hanya akan mampu memenuhi kebutuhan kita untuk 40 hingga 50 tahun ke depan saja. Prediksi ini juga sudah memperhitungkan kemampuan produksi negara-negara dengan cadangan minyak besar seperti Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Iran. Analisis lain mengatakan kalau produksi minyak di dunia tidak akan pernah habis dalam puluhan hingga ratusan tahun ke depan. Itu diprediksikan karena teknik pengeboran minyak kita yang akan semakin bisa mencapai tempat yang jauh lebih dalam dari teknologi pengeboran kita sekarang. Nah, kemudian lanjut ya. Lanjut untuk tujuan pembelajaran kita pada saat pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik secara mandiri dan berkelompok mampu menjelaskan proses pembentukan minyak bumi dengan benar setelah melihat video proses pembentukan minyak bumi. Kemudian yang kedua, peserta didik secara mandiri dan berkelompok mampu mengidentifikasi jenis bahan bakar minyak yang dijual di studio
Nah, setelah berdiskusi dalam kelompok tentunya. Kemudian yang ketiga, peserta didik secara kritis mampu mengemukakan proses penyulinnya minyak bumi secara destilasi bertingkat dengan benar setelah melakukan diskusi dalam kelompok tentunya. Kemudian yang keempat, peserta didik secara kritis mampu menyimpulkan kualitas bahan bakar berdasarkan bilangan oktan yang benar. Nah, setelah melakukan diskusi dalam kelompok. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita, sekali lagi, coba perhatikan video berikut ini sebagai pengantar. Nanti bagian diskusinya kalian di dalam kelompok dan juga menambah wawasan kalian. Setelah disimpan di penampungan tadi, saatnya minyak bumi yang baru didapatkan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu proses destilasi. Proses ini merupakan proses pemisahan berbagai komponen dari minyak mentah. Dalam proses ini, minyak mentah pertama kali dipanaskan dalam sebuah tabung tinggi yang kedap udara tentunya. Proses pemanasan ini melibatkan suhu yang super panas, sekitar 370 derajat Celcius. Proses ini akan membuat minyak mentah tadi berada dalam bentuk gas yang kemudian didinginkan dan kembali menjadi bentuk cair. Di sini nih, minyak mentah yang didestilasi akan berubah menjadi beberapa bentuk berdasarkan titik didihnya. Titik didih rendah di bagian atas dan titik didih tinggi di bagian bawah. Biasanya, dalam 1 barel minyak mentah, produksi komponen minyak mentah akan terdiri dari 3 liter aspal, 6 liter LPG, 15 liter jet fuel, 35 liter solar, 73 liter bensin, dan 20 liter bahan lainnya. Dari presentasi ini kita bisa tahu kalau emang dalam proses pengolahan minyak mentah, bensin menjadi primadona karena menjadi yang paling banyak dihasilkan. Oh iya, 1 barel itu ya Pop Geng setara dengan 159 liter. Nah, kemudian siap-siap ya. Untuk sekarang, saya beri waktu kalian minimal 15 menit sampai 20 menit. Persiapkan, sudah ada poster di sini kok. Nah, persiapkan hasil diskusi kelompok kalian. Nanti diskusi di depan. Namun sebelumnya, sebagai tambahan informasi nanti, saya sudah buat gamesnya lagi. Silakan selesaikan gamesnya dulu yang ada di WhatsApp group. Sudah kirimkan linknya. Itu judulnya tentang World Games. Nah, jika ada 9 pertanyaan yang kalian harus selesaikan, silakan selesaikan. Nanti informasi yang kalian dapatkan itu kumpulkan, kemudian nanti kalian boleh sharing di diskusi kelompok kalian. Ya.
berikutnya untuk evaluasi, coba buka di grup WhatsApp grupnya ada kuis yang saya sudah berikan, itu namanya kuisis. Coba buka, nah sekarang kerjakan. Nah, melalui kuis itu saya akan coba melihat kemampuan kalian ya setelah menerima materi kalian. Ada di situ quiz. Ada yang mau pakai kesimpulan? Nanti kalau ada lagi habis ini langsung ya. Lagi nih. Bentuk dari fosil dan oleh terkubur selama ratusan atau bahkan ribuan tahun di dalam tanah, kemudian dikelola menjadi bahan bakar dan juga hasil olahan lainnya. Kemudian untuk kualitas bahan bakar sendiri itu bisa dilihat dengan cara membandingkan bilangan oktannya ya dari bahan bakar tersebut. Semakin tinggi bilangan oktannya maka semakin bagus kualitas bahan bakar tersebut ya. Namun diiringi juga dengan harga yang semakin tinggi ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Ada? Kalau tidak ada, saya akhiri untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Untuk menutup pertemuan kita pada saat siang hari ini, saya mohon salam berdoa. Hari ini saya ucapkan terima kasih. Diri. Salam. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu di pertemuan pada Selanjutnya.